pemotretan, kita bikin folder khusus yaitu folder hasil pemotretan. Di sini ada hasil pemotretan, yang ini adalah asli dari kamera. Selanjutnya kita seleksi foto-foto yang belum sempurna. Ya, ada beberapa yang kita koreksi, kita luruskan. Lalu hapus noda-noda yang ada, kita hilangkan. Ambil kurva secukupnya, kemudian level secukupnya. Selanjutnya color balance dan selective color. Ya, kita cropping pas bahu tangan dan atas secukupnya atas. Oke, bahu kiri kanan dan atas secukupnya kita cropping. Lalu kita simpan. Ya, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, namun di sini kita luruskan posisi badan orang ini, kita luruskan karena terlalu melenceng. Oke, kita ambil posisi badannya, kita ambil, kemudian kita luruskan, kita sesuaikan dengan posisi kepalanya. Ya, kita cropping kiri kanan secukupnya, pas bahu tangan dan atas secukupnya. Kita simpan. Ya, kita lihat ini adalah hasil dari seleksi dan koreksi warna. Kemudian ini bisa kita langsung copy ke folder foto. Ya, kemudian kita jalankan program, atau kita kelompokkan lebih dahulu. Kita kelompokkan per kelas. Ini kelas B. Ini kebetulan saya foto B dulu. Kemudian yang berikutnya, urutan berikutnya kelas C, kelompok C, kita masukkan ke kelas 9C. Dan yang terakhir kelompok kelas A, kita copy di folder 9A. Oke. Ya, ini hasil dari pengelompokannya kelas A, B, dan C. Ini kita bisa langsung copy ke folder foto, subfolder A untuk kelas A, dan subfolder B untuk kelas B, dan subfolder C untuk kelas C. Ya, atau kita lebih dahulu diberi nama dulu, masing-masing siswa kita rubah nama filenya menjadi nama siswa masing-masing dengan cara kita mengetik atau
mengambil data dari sekolah, data absensi kita ambil, kemudian kita salin diketik, atau kita ambil filenya di sekolah, file ketikannya, file absensinya, kemudian kita pindahkan ke nama-nama file siswanya. Kita rubah ini semua, rubah menjadi nama siswa sesuai dengan urutan pemotretannya. Dan ini adalah hasil dari nama-nama siswanya. Kelas A semua sudah ada nama-namanya. Kelas B begitu pun dengan kelas 9C. Ya. Kemudian kita masukkan di folder foto, subfolder A untuk kelas 9A, dan subfolder B untuk kelas 9B, dan subfolder C untuk 9C. Ya. Setelah itu ya, ini hasil dari pengkopian tadi. Setelah masuk di masing-masing folder, kita buka Photoshop. Ya, kita jalankan index print. Karena tadi hanya 3 kelas, maka kita gunakan index print ABC. Kita jalankan play selection. Ya, kita pakai index print yang ABC karena 3 kelas. Kita tunggu hasilnya di folder simpan hasil dari index print. Index print ini tujuannya untuk memudahkan dalam pengidentifikasian. Ya, ini hasilnya, hasil dari index print kelas 9A, urut sesuai dengan urutan masuk ke subfolder A, folder foto, dan 9B, lalu 9C ya sebentar lagi. Ya, kita lihat stop, ada peringatan. Oke, stop. Kita lihat hasilnya. Hasil dari index print kelas 9A terurut sesuai dengan abjad namanya. Kita lihat dari kiri ke kanan 1, 2, 3 sampai diteruskan ke bawah dari kiri ke kanan. Ya, begitupun sama kelas B dari kiri ke kanan dilanjutkan ke bawahnya. Kita lihat di foto di subfolder A sama dari kiri ke kanan urutannya. Yang B dari kiri ke kanan ke bawah, kiri ke kanan, begitupun juga kelas C. Jadi sesuai dengan urutannya. Yang ini kita copy dan kita cetak kita cetak di printer ukuran folio. Berikutnya kita jalankan susunan pas foto. Karena terdapat 114 siswa, jumlah totalnya ABC, jumlah total 114, maka kita gunakan pilihan yang F4. Ya, kita klik play selection. Oke. Ini sedang proses berjalan. Kita tunggu hasilnya di folder simpan. Ya, folder simpan berwarna ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Ukuran 2x3, ya, ukuran 2x3 tersusun dalam ukuran 4R. Kita lihat hasilnya nanti sebentar lagi. Ukuran 3x4 dalam 3R dan ukuran 4x6 dalam 3R. Ya, ini susunan 2x3 dalam 4R. Ya, halaman lembar 1, lembar 2, dan seterusnya. Kemudian di hitam putih juga sama, secara otomatis sekaligus ke hitam putih. Kita lihat terdapat 7 lembar karena 114 siswa.
Yang lembar ke-8 dan 9 ini kosong, kita boleh hapus. Lembar yang terakhir itu banyak yang kosong di baris bawahnya. Kemudian urut susunan 3x4 dalam 3R. Kita lihat ada 15 lembar. Ya, lembar berikutnya kita hapus 16 dan seterusnya. Dan 4x6. Ya. 3x4, lembar ke-16 kita hapus sampai yang terakhir. Nah, ini lembar yang terakhir lembar 15. Ya, sama juga di hitam putih. Kita lihat di 4x6 masih berjalan proses penyusunan. Ya, lembar sampai lembar 29 karena terdapat 114. Stop, ada peringatan pesan stop. Oke, kita lihat lembar ke-30. Ini lembar ke terakhir 29, 2 tempat kosong. Lembar ke-30 sampai lembar ke-38 kita hapus. Ya. Ya, kita lihat di ukuran sama juga di hitam putih. Ya, kita lihat ukuran 2x3 ini urutannya sama, urutan sesuai dengan urutan abjad dimasukkan di folder foto dari kiri ke kanan. Teruskan halaman 2, 3 dan seterusnya dari kiri ke kanan. Baris sama juga di ukuran 3x4 dari kiri ke kanan, diteruskan bawahnya dari kiri ke kanan, teruskan ke halaman berikutnya, lembar berikutnya sampai terakhir. Ya, sama juga di 4x6 terdapat 4 siswa dari kiri ke kanan, diteruskan di bawahnya dari kiri ke kanan, diteruskan ke lembar berikutnya sampai lembar terakhir. Urutannya dari kiri ke kanan, foto 1, 2. Ini sesuai dengan folder foto urutannya ya. Di kelas A, B, dan C urutannya dari kiri ke kanan, sama juga sesuai dengan indeks printnya dari kiri ke kanan, diteruskan dari baris bawahnya dari kiri ke kanan. Ya, kemudian kita copy, kita cetak. Misalnya kita menghendaki ukuran 3x4 dan 2x3 saja. Kita copy, kita bikin folder cetak. Kita bikin folder cetak. Kemudian kita tempatkan di situ hasil susunannya. Ya, misalnya ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar, maka masing-masing 4x4R kita bawa ke mesin lab. Selanjutnya misalnya 3x4 sebanyak 10 lembar, kita bawa ke mesin lab masing-masing 10x3R. Kita lihat ya, terdapat 7 lembar. Ini kita cetak masing-masing 4 lembar, dan terdapat ini masing-masing 10 lembar yang 3R. Ya, kita copy di flash disk, kita bawa ke mesin lab, kita cetak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.